Ketika hidup Tia mulai tertata kembali dengan kesibukan bisnis dan kebahagiaan bersama Raka, bayangan masa lalu kembali menghampiri. Sebuah amplop misterius tiba di rumahnya, berisi ancaman yang mengingatkannya pada kekelaman yang pernah ia tinggalkan. Hari itu, Tia sedang duduk di ruang tamu bersama Raka, membahas rencana akhir pekan mereka. Ketukan di pintu mengalihkan perhatian mereka. "Bu, ada surat," kata Raka menyerahkan amplop tanpa nama pengirim. Tia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan kasar. "Jangan kira kau bisa lari begitu saja. Aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku." Tia membaca surat itu berulang kali, memastikan dirinya tidak salah mengerti. Perasaannya bercampur antara marah, takut, dan waspada. Malam itu Tia merasa gelisah. Ia tahu surat itu pasti berasal dari Arman, yang kini hidup dalam keterpurukan setelah kehilangan segalanya. Meski demikian, ancaman ini membuatnya kembali merasakan luka lama yang selama ini ia coba sembuhkan. "Ibu kenapa?" tanya Raka yang menangkap perubahan sikap ibunya. Tia tersenyum, berusaha menenangkan anaknya. "Tidak apa-apa nak, ibu hanya lelah." Namun dalam hati, Tia tahu ia tidak bisa mengabaikan ancaman ini begitu saja. Keesokan harinya, Tia menemui pengacaranya Bu Ratna, untuk membahas surat tersebut. "Ini jelas bentuk intimidasi Bu Tia," ujar Bu Ratna sambil mempelajari surat itu. "Kalau memang ini dari Arman, kita bisa ajukan laporan polisi. Tapi kita perlu bukti lebih kuat." Tia mengangguk. "Saya tidak ingin dia mengganggu hidup saya lagi. Anak saya sudah cukup menderita karena semua ini." Bu Ratna menyarankan agar Tia meningkatkan keamanan di rumahnya dan tetap mencatat semua kejadian mencurigakan. Beberapa hari kemudian, Tia menerima telepon dari Maya, temannya yang pernah bertemu dengan Arman di sebuah acara sosial. "Tia, aku baru saja melihat Arman di sebuah kafe. Dia tampak kacau, dan aku dengar dia mengeluh tentang bagaimana hidupnya hancur karena kamu," kata Maya. Tia terdiam sejenak. "Dia masih menyalahkan aku atas semua ini ya." "Sepertinya begitu. Tapi kau tahu kan, ini bukan salahmu. Dia hanya menuai apa yang dia tanam." Tidak ingin hidupnya kembali terganggu, Tia memutuskan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Ia memasang kamera pengawas di rumahnya dan memberitahu tetangganya agar lebih waspada terhadap orang asing di sekitar rumah mereka. "Kalau Arman pikir dia bisa membuatku takut, dia salah besar," gumam Tia mencoba membangun keberanian di tengah rasa waspadanya. Setelah menerima surat ancaman dari Arman dan menyusun strategi dengan pengacaranya, Tia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dengan bukti kekerasan yang pernah ia alami dan intimidasi yang terus berlanjut, ia melaporkan Arman ke pihak berwajib. Proses hukum yang dimulai ini membawa Tia kembali ke pengadilan, kali ini untuk memastikan Arman menerima konsekuensi atas tindakannya. Di kantor polisi, Tia ditemani oleh pengacaranya Bu Ratna, menyampaikan laporan resmi tentang ancaman yang diterimanya. Ia juga membawa bukti-bukti kekerasan fisik dan verbal yang pernah dilakukan Arman selama mereka menikah, termasuk rekaman dari sesi konseling yang pernah ia ikuti. "Dia tidak hanya melukai saya secara fisik, tapi juga secara mental. Saya ingin keadilan ditegakkan," ujar Tia dengan suara tegas. Petugas mencatat laporan itu dengan serius, memastikan semua bukti tersimpan dengan rapi. Arman dipanggil ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Meski ia berusaha bersikap tenang, tekanan dari bukti-bukti yang disodorkan membuatnya kehilangan kendali. "Semua ini karena dia," seru Arman menunjuk ke arah Tia saat bertemu di ruang sidang. "Dia merusak hidupku dan sekarang ingin menghancurkanku lebih jauh." Tia hanya menatapnya dengan dingin. "Aku hanya memastikan kau bertanggung jawab atas semua yang kau lakukan." Hakim memutuskan bahwa kasus ini cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan pidana. Sidang berlangsung dalam suasana tegang. Jaksa penuntut mempresentasikan bukti-bukti kekerasan yang dilakukan Arman, termasuk foto-foto memar yang dialami Tia, laporan dokter, dan rekaman suara ancaman. Di sisi lain, Arman dan pengacaranya mencoba memutarbalikkan fakta, mengklaim bahwa Tia sengaja memperburuk situasi demi mendapatkan simpati publik. "Dia hanya ingin membalas dendam karena aku meninggalkannya," ujar Arman di depan hakim. Namun, jaksa berhasil mematahkan argumen itu dengan menunjukkan kronologi kejadian dan mengungkap pola kekerasan yang konsisten dilakukan oleh Arman. Saat memberikan kesaksian, Tia mengungkap semua rasa sakit dan ketakutannya. Namun ia juga menunjukkan keberanian yang selama ini ia bangun. "Saya tidak ingin orang lain mengalami apa yang saya alami.
Saya di sini bukan hanya untuk mencari keadilan bagi diri saya, tapi juga untuk perempuan lain yang mungkin sedang berjuang keluar dari situasi seperti ini, ujar Tia dengan suara bergetar. Kata-kata Tia membuat suasana di ruang sidang hening. Banyak yang mulai melihat kasus ini sebagai simbol perjuangan perempuan melawan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah beberapa kali persidangan, hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Arman dinyatakan bersalah atas kekerasan dalam rumah tangga dan intimidasi. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada Tia. Ketika putusan itu dibacakan, Tia merasa beban berat yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Ia tahu bahwa keadilan telah berpihak padanya. Arman yang tidak lagi bisa menyembunyikan kemarahannya, hanya bisa menatap Tia dengan dendam saat digiring keluar dari ruang sidang. Hari-hari pertama setelah putusan pengadilan terasa hampa. Tia duduk di ruang tamunya, menatap foto dirinya bersama Raka. Meski hidupnya perlahan kembali normal, trauma dari masa lalu sering kali muncul dalam bentuk mimpi buruk dan perasaan cemas yang tiba-tiba menyerang. Aku harus melanjutkan hidup, bukan hanya untukku, tapi juga untuk Raka. Gumamnya memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan masa lalu menguasai masa depannya. Tia kembali menemui seorang psikolog. Di sesi pertama mereka setelah persidangan, Tia menceritakan perasaannya dengan jujur. Saya merasa lega, tapi tetap ada ketakutan. Kadang saya bertanya-tanya, apakah saya benar-benar bebas dari bayang-bayang Arman? Ungkap Tia. Siska mendengarkan dengan penuh perhatian. Trauma itu seperti luka dalam Tia. Ia butuh waktu untuk sembuh. Yang penting, kamu sudah mengambil langkah pertama untuk mencari bantuan. Itu sudah luar biasa. Melalui sesi-sesi konseling itu, Tia mulai mempelajari cara mengelola emosinya, memahami pola pikir yang membuatnya terjebak di masa lalu, dan memperkuat dirinya untuk menghadapi tantangan ke depan. Sebagai bagian dari pemulihannya, Tia mulai menciptakan rutinitas yang sehat. Ia bangun lebih pagi untuk berolahraga, membaca buku, dan menghabiskan waktu bersama Raka. Ibu sekarang kelihatan lebih bahagia, kata Raka suatu pagi. Tia tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Itu karena ibu punya kamu, nak. Kamu alasan ibu bertahan. Selain itu, Tia juga semakin fokus pada bisnisnya Reliva, yang kini mulai mendapatkan banyak perhatian dari media lokal. Ia merasa bahwa kesibukan ini membantunya menemukan tujuan baru dalam hidup. Salah satu langkah besar dalam pemulihan Tia adalah bergabung dengan komunitas perempuan yang memiliki pengalaman serupa. Di sana ia bertemu dengan banyak perempuan yang sedang berjuang melawan trauma akibat kekerasan rumah tangga. Kisahmu menginspirasi kami, Tia, kata seorang anggota komunitas. Tia terharu mendengar hal itu. Kita semua punya kekuatan untuk bangkit. Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang merasa sendirian seperti yang dulu aku rasakan. Pada suatu malam, Tia dan Raka merayakan hari ulang tahun Raka yang ke-12. Mereka mengundang beberapa teman dekat ke rumah. Suasana penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Ibu, ini hari terbaikku, kata Raka sambil memeluk Tia. Tia merasa hatinya hangat. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sederhana seperti ini adalah bukti bahwa hidupnya perlahan-lahan kembali utuh. Hari berikutnya tiba. Arman resmi mulai menjalani masa hukumannya di penjara. Berita ini menjadi penanda akhir dari perjuangan panjang Tia untuk mendapatkan keadilan. Namun bagi Tia, perasaan yang muncul lebih kompleks dari sekadar kemenangan. Pagi itu, layar televisi di ruang tamu Tia menayangkan berita tentang Arman. Kamera menangkap wajahnya yang dingin saat ia digiring masuk ke penjara. Mantan pengusaha sukses Arman Wijaya, resmi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan intimidasi, ujar pembawa berita. Tia hanya menghela napas panjang. Ia mematikan televisi dan menatap keluar jendela. Akhirnya selesai, gumamnya, meskipun hatinya masih terasa campur aduk. Tetangga dan teman-teman Tia mulai memberikan komentar. Banyak yang memuji keberanian Tia, tetapi ada pula yang melontarkan simpati palsu. Kasihan sekali ya Mbak Tia. Kalau bisa, semoga Arman segera sadar, ujar salah satu tetangga. Tia hanya tersenyum tipis. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya kepada orang lain. Di sisi lain, rekan-rekan Tia di komunitas perempuan memberinya dukungan penuh. Kamu membuktikan bahwa kita bisa melawan dan menang. Kami bangga padamu, kata seorang teman komunitas. Beberapa hari setelah Arman masuk penjara, Tia menerima surat darinya. Surat itu pendek, tetapi syarat dengan emosi. Tia, aku tahu aku telah menghancurkan hidup kita,
tapi aku tidak percaya kamu tega melakukan ini padaku. Jika aku keluar nanti, kita akan lihat siapa yang menang. Membaca surat itu, Tia merasa campuran antara kemarahan dan rasa iba. Namun ia memilih untuk tidak memberikan tanggapan apapun. Aku tidak akan membiarkan kamu masuk ke hidupku lagi, pikirnya dengan tegas. Dengan Arman yang kini tidak lagi menjadi ancaman langsung, Tia mulai memusatkan perhatian sepenuhnya pada Raka. Ia mengajak anaknya berbicara tentang apa yang telah terjadi, dengan cara yang sesuai untuk usianya. Raka, ayahmu sekarang ada di tempat di mana dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, kata Tia dengan lembut. Raka hanya mengangguk. Aku tidak peduli Bu, yang penting kita aman sekarang. Tia merasa lega mendengar itu. Baginya, melindungi Raka adalah prioritas utama. Beberapa minggu kemudian, Tia menerima kabar bahwa Arman ingin bertemu dengannya di penjara. Permintaan itu membuatnya bimbang. Aku tidak tahu apakah aku harus pergi, kata Tia kepada Siska saat sesi konseling. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin kamu capai dengan bertemu dia? Jika itu hanya akan membuka luka lama, tidak ada salahnya menolak, jawab Siska. Setelah merenung, Tia memutuskan untuk tidak memenuhi permintaan Arman. Ia merasa tidak ada yang perlu lagi dibahas antara mereka.